Shalom anak-anak, Ibu harap kamu dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat walaupun kita mengikuti pembelajaran jarak jauh. Bertemu kembali bersama Ibu Silitonga dalam pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi dari kelas 7, yaitu bab 5 dengan judul Allah memelihara ciptaannya. Ibu harap anak didik ibu sudah benar-benar mempersiapkan diri agar bisa mengikuti video pembelajaran kali ini dengan baik. Sebelum memasuki pembahasan materi, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang akan kita bahas dalam bab 5 ini adalah yang pertama pengantar, kemudian B, Allah memelihara ciptaannya, C, aspek pemeliharaan, D, rangkuman, dan terakhir adalah evaluasi. Yang akan kita bahas pertama adalah pengantar. Apa yang akan kita bahas dalam bab ini adalah mengenai Allah memelihara ciptaannya, khususnya alam ciptaan. Jadi anak didik ibu akan dibimbing untuk memahami bahwa Allah memelihara seluruh ciptaannya, termasuk alam dan lingkungan hidup. Meskipun manusia cenderung merusak alam, ataupun karena terjadinya bencana akibat kejadian alam, namun pemeliharaan Allah tidak pernah berhenti. Ia terus berkarya dalam hidup manusia dan alam lingkungan hidup. Jadi ini yang akan kita bahas pada bab ini. Kita lihat bagian B. Allah memelihara ciptaannya. Kata pemeliharaan berasal dari bahasa Latin, yaitu Providentia Dei. Artinya, campur tangan Tuhan di sepanjang kehidupan. Providentia Dei artinya campur tangan Tuhan di sepanjang kehidupan. Kita lihat kesetiaan Allah dalam memelihara ciptaannya. Kenapa Allah itu setia dalam memelihara ciptaannya? Bisa kita lihat dari penjelasan berikut ini. Setelah Allah menciptakan alam semesta selama 6 hari. Anak didik ibu pasti sudah tahu ya, urutan-urutan penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6. Kemudian Allah berhenti pada hari yang ke-7. Ini bisa kita baca dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian 2 ayat 2. Ini bukan berarti Allah tidak berbuat apa-apa lagi, melainkan ia terus menopang dan memelihara alam semesta. Jadi Allah tidak hanya menciptakan, tetapi dia senantiasa menopang dan memelihara ciptaannya. Kita lihat juga dalam Kolose 1 ayat 17 yang bunyinya seperti ini. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada dalam dia. Apa maksud dari isi Kolose 1 ayat 17 ini? Kita lihat. Segala sesuatu ada oleh karena Allah memelihara. Nih, ada kata memelihara di situ. Hal ini berarti bahwa manusia dan alam tidak mampu mengurus dirinya sendiri tanpa diatur dan dikendalikan oleh Allah. Jadi pengendali kita itu adalah Allah. Pengendali alam semesta ini adalah Allah. Allah sebagai pencipta. Allah sebagai pemilik bumi dan segala isinya. Perhatikan 4 gambar berikut ini. Apa yang kamu lihat? Kita mulai dari gambar 1 dan gambar 2. Ini adalah gambar pemandangan alam yang sangat indah. Gambar 3 dan 4 itu adalah gambar bencana alam. Kita bisa lihat gambar 3 ini adalah bencana banjir, dan gambar 4 ini adalah gambar bencana gunung meletus. Jadi kedua gambar ini
ini, kedua di atas dan kedua di bawah ini, menunjukkan keadaan yang sangat berbeda. Nah, lihat gambar berikut ini. Ini adalah gambar planet dan tata surya kita. Ini yang menunjukkan bahwa betapa Allah itu maha besar yang telah menciptakan itu semua. Jadi bumi dan segala isinya ini adalah hasil karya Allah. Allah menciptakan bumi dan segala isinya ini sungguh alangkah baik. Jadi itu yang akan menjadi tanggung jawab kita sebagai mahkota ciptaan Allah untuk menjaga ciptaan Allah itu. Dari gambar-gambar yang tadi bisa kita tahu ya, dan juga ini gambar yang Ibu sajikan berikut ini, anak didik Ibu tahu bahwa pemeliharaan Allah tidak pernah berhenti meskipun manusia dengan sengaja atau tidak sengaja menghancurkan alam dengan berbagai cara, tetapi pemeliharaan Allah terus berlangsung. Buktinya, setelah terjadi bencana alam, setelah terjadi kehancuran, hidup manusia dan alam itu terus berlangsung dan terjadi pemulihan. Misalnya, setelah terjadi tsunami, anak didik Ibu tahu ya, tsunami itu adalah bencana yang sangat besar. Alam itu akan rusak. Kemudian kehidupan porak-poranda, kehidupan manusia juga terganggu. Tetapi apakah sampai di situ? Tidak. Pemulihan itu terjadi. Pemulihan dari Allah itu terjadi. Jadi kehidupan manusia dan alam yang tadinya terganggu, yang tadinya porak-poranda, dipulihkan kembali. Memang tidak bisa pulih seperti sedia kala, namun manusia dan alam tetap bertumbuh. Hal inilah yang membuktikan bahwa pemeliharaan Allah itu terus berlangsung. Sekarang kita masuk aspek pemeliharaan. Apa itu aspek? Aspek adalah sudut pandang atau tanda yang menunjukkan adanya pemeliharaan. Sudut pandang atau tanda yang menunjukkan adanya pemeliharaan Allah. Nih, jadi kita lihat seperti apa pemeliharaan Allah. Bagaimana pemeliharaan Allah itu? Ada 3 aspek pemeliharaan Allah. Yang pertama adalah pelestarian. Yang kedua, penyediaan. Dan yang ketiga adalah pemerintahan. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, apa itu pelestarian? Dengan kuasanya, Allah melestarikan dunia yang diciptakannya. Hal ini dapat ditunjukkan dengan pernyataan-pernyataan dari Alkitab. Salah satunya Mazmur 36 ayat 7. Jadi Allah tidak hanya menciptakan, yang Dia ciptakan tetap Ia lestarikan. Kemudian apa itu penyediaan? Allah bukan saja melestarikan bumi yang diciptakannya, tetapi Dia juga menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya itu. Ketika Allah menciptakan bumi, Dia juga menciptakan musim. Itu adalah salah satu contoh. Musim itu dibutuhkan oleh manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Artinya, di situ Allah tidak hanya menciptakan, tidak hanya melestarikan, tapi Allah itu juga sudah menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya. Kemudian pemerintahan. Allah juga memerintah dunia ini karena Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah terjadi menurut kehendak Allah dan dalam pengawasan Allah. Allah adalah pemilik dunia ini. Allah itu adalah pencipta bumi ini. Jadi Dia berkuasa, Dia berdaulat atas semuanya. Ya, jadi apapun peristiwa yang terjadi, apapun yang kita alami, kita harus ingat bahwa itu terjadi dalam pengawasan Allah. Nah, anak didik Ibu semua, kita masuk rangkuman. Ya, dari penjelasan-penjelasan tadi, kita bisa membuat rangkuman seperti ini. Allah memelihara seluruh ciptaannya
dan pemeliharaannya tidak pernah berhenti. Dia tidak hanya memelihara, tapi dia juga menyelamatkan ciptaannya. Apakah bentuk jawaban atau tanggapan kita terhadap pemeliharaan dan penyelamatan Allah itu? Bentuknya adalah mengambil tanggung jawab memelihara serta melestarikan alam lingkungan hidup. Sebagai remaja, tentu kamu dapat mewujudkan bentuk partisipasi nyatamu dalam memelihara serta melestarikan alam sesuai dengan usia dan kemampuan. Jadi Allah itu senantiasa memelihara ciptaannya. Jadi sebagai makhluk ciptaan, makhluk tertinggi ciptaan Allah, manusia itu bertanggung jawab. Manusia itu adalah wakil Allah di bumi ini untuk menjaga ciptaannya. Jadi sebagai remaja Kristen, anak didik ibu sudah tahu dan apa yang bisa kamu lakukan, apa tanggung jawab yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan di tempatmu berada. Itu dalam skop kecil. Oke, jadi dengan belajar bab ini, kamu sudah tahu apa itu pemeliharaan, bagaimana Allah memelihara senantiasa kehidupan ciptaannya, dan apa tanggung jawab yang bisa kamu lakukan untuk menjaga pemeliharaan, untuk menjaga ciptaan Allah itu. Nah, sekarang anak didik ibu kita masuk evaluasi. Ibu menugaskan kamu untuk membuat clipping gambar tentang kerusakan alam akibat ulah manusia dan kerusakan alam akibat bencana alam. Kamu bisa ambil dari koran, majalah, dan media lainnya. Masing-masing 5 gambar, dan di dalam gambar itu kamu berikan komentar kamu. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Kita akan bertemu kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih.